Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Effendi. Saya dari UPBJ Jakarta, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan sebuah tugas 3 dari basis data, yaitu melakukan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Ini adalah tabel atau basis data yang sudah saya buat sebelumnya di tugas yang kedua. Yang kita lanjutkan. Tugas 3 kali ini kita akan menjalankan sebuah perintah commit, rollback, checkpoint, trigger, dan replikasi. Langsung saja ke prakteknya. Kita klik routine, kita klik new file, terus kita namakan transaksi 1. Ini kita drop, kita mulai. Oke, selanjutnya kita klik new routine, kita beri nama ini transaksi 1, kita drop saja parameternya, copy paste biar cepat. Ada yang salah. Nah, commit ini adalah dia ketika melakukan perubahan terhadap suatu data dengan menggunakan perintah ini, kalau tanpa ditambahkan commit, maka data tersebut tidak akan masuk ke database rumah sakit. Dia hanya akan tersimpan di store prosedur. Kita akan coba. Kirim. Oke. Eksekusi. Nah, di sini dia tampil nih. Cuman begitu masuk nama body ini tampil. Cuman begitu kita masuk ke datanya, pasien, nah nama body tidak ada. Selanjutnya kita coba menggunakan commit. Kita klik rutin, tambahkan ini dulu. Kita pakai commit namanya sama, kita boleh kita eksekusi. Nama body sudah tampil, kita cek di database-nya. Nah, sudah muncul nama body. Oke, selanjutnya kita akan melakukan yang rollback. Rollback ini untuk membatalkan perintah. Nah, misalnya gini, masuk ke rutin, klik new rutin, kita isi 3, ini kita hapus, ini testing, terus misalnya namanya yang enggak, sekarang kita namakan Fajar misalnya, tanpa dengan komit cek di pasien 4 Fajar, kita kirim, terus eksekusi. Nah, tidak berubah, tidak ada perubahan. Di sininya juga tidak ada perubahan karena nggak jadi. Oke, itu untuk callback. Oke, masuk ke rutin, kita create rutin, langsung 4, dan ini kita hapus, kita copy paste saja.
Terus di sini adalah masukkan perintah dengan data nomor dengan data masya nama pasiennya, tapi di rollback, dibatalkan, dan kemudian mengganti perintahnya dengan merubah data yang selfie masuk ke ID pasien 2. kita, kita coba jalankan. Kita execute sanksi 4. Nah, di sini sudah berubah. Oke, kita coba dicek sini. Nah, datanya berubah. Datanya pembayaran menjadi selfie. Oke, untuk rollback. Sekarang kita akan ke checkpoint. Selanjutnya kita akan melakukan checkpoint. Kita langsung saja ke rutin, set rutin, kasih 5, copy paste saja. Nah, di sini saya membuat perintah untuk memasukkan pasien dengan nama Kuma dengan set point 1. Nah, terus nama Hinata dengan ID 8 ini akan dirobek ke set point 1. Nah, terus ID pasien 9 Jana. Nah, nanti yang harusnya muncul itu ID 7 dan ID 9, karena yang ID 8 itu dirobek atau dibatalkan. Kita lihat. Oke, kita eksekusi. Nah, yang muncul hanya ID 7 dan ID 9. Oke. Nah, katanya juga sudah masuk. Itu tentang rollback, checkpoint. Nah, untuk bagian trigger ini kita harus membuat tambahan tabel. Masuk ke struktur. Ya. Ke rumah sakit. Menambahkan tabel pasien dan tabel obat. Kita membutuhkan ini. Ada ID obat, terus juga 6. Terus ini dijadikan sebagai primary key. Dan terus kode obat, terus kode obat ada obat. Terus obat
Ada, kita kan stop, simpan, simpan, oke, masuk. Satu lagi, transaksi obat. Transaksi obat, kita satu nih, sama membutuhkan 5 kolom, sama, edit transaksi, transaksi, yang integralnya tinggi, yang dijadikan sebagai primary chain. Oke, terus editasi, editasi, next, editasi, coba kita taruh, simpan. Oke, sudah ada. Untuk database rumah sakit di bagian obat, kita masukkan eh, foto sini. Ada obat. Tuh, terus kode obat. Tuh, nama obat. Itu aja kok micin. Micin. Harga. Produksi. Top 10. Yang kedua. Jadi kedua. Kode obatnya. Nama obatnya. Kode misalnya. 10. Terus. Harganya misalnya 35.000. Stoknya 15. 50%. 10. Harga kurang sih. Tambahkan lagi. Jadi obat 3 sama 3 nama obat misalnya besi. Harganya 20.000. Stoknya 10. Oke, kita buat 3 saja. Terus untuk nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah relasinya. Editasi. Oh, ini
sama sakitnya. Yang direfresh ya, oke direfresh. Nah sudah muncul ini tampilan. Oke, kita save. Sudah terhubung, tadi belum diatur indeksnya. Sekarang sudah. Oke, cut. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah trigger. Trigger, kita kasih nama tanggal jual. Terus ininya adalah hasil obat. Maaf, ini obat. Terus kita kirim. Oke, kita masuk ke menu. Rumah sakit. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan ke transaksi obat, menambahkan. Kita lihat dulu sebelumnya data obatnya. Semuanya berjumlah 10, aja kalian produksi 10 semua. Terus kita masuk ke transaksi obat. Kita akan tambahkan ID transaksi. Satu. ID pasien misalnya kita akan Alsa yang Amanda misalnya. ID obatnya dia akan membeli azitromycin, jumlahnya 5. Setelah harga berarti 250.000. Nah, terus selanjutnya iterasi 2. Dia misalnya ID obatnya 2, jumlahnya 5. Kirim. Oh, ada yang kosong.
Nah ini stoknya jadi tinggal 5. Nah, ada perubahan masukkan. Nah, ada perubahan harga untuk azitromycin dan kodein. Stoknya berubah karena tadi sudah ada yang beli. Jadi 5 tadi 10 10 10, sekarang 5 5 10. Oke. Selanjutnya yaitu replikasi. Jadi untuk kita akan melakukan replikasi, pertama kita akan mengkonfigurasi pada komputer satu. Nah, untuk mempersingkat waktu, tadi saya sudah membuat konfigurasinya, sudah men-setting master aplikasi dan mengkonfigurasi, sudah saya tempelkan juga di my ini. Oke, kita lihat, kita masuk ke localhost-nya. Di bagian replikasi ini sudah ada tampilan berbeda karena sudah dikonfigurasi. Kita lihat source primary. Nah, ini sudah tercantum rumah sakit. Untuk di bagian sumnya juga, kalau kita konfigurasi ini sudah ada sintaksnya. Oke, karena kalau tidak ada ini yang saya blok, di sini tidak akan muncul. Di sini tidak akan muncul. Ini muncul. Oke. Selanjutnya yaitu yang sudah membuat user akun. Saya juga sudah membuat akun dari localhost pengguna. Nah, ini sudah saya buat dengan nama pengguna hostname, nama pemilik ini, sandi, ya, application Slack, version client, ya, semuanya sudah saya setting. Selanjutnya saya sudah ekspor juga. Saya sudah ekspor, filenya sudah saya masukkan ke komputer 2. Ini file, nah ini filenya. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi di komputer